Apa dikatakan dia sini? Siapakah Lukas? Lukas ini adalah orang kafir. Apa dikatakan di sini? Di antara para penulis kitab dalam Bible, keunikan Lukas adalah dia satu-satunya penulis non-Yahudi. Siapa tadi bilang semua penulis itu Yahudi? Boy. Jadi Bapak pelajarin Pak sejarah terjadinya kitab Sejarah dari penulisan mana dapat ini. itu? Sejarah dari mana yang ditulis itu? Nah, Ini nih. Itu dah. GKGA nih, Gereja Kristus Gembala Ajaib Surabaya. Bisa Aku saja, nukil dari bisa sini. saja itu salah. Sebab tidak ada dalil Oh. toh. Ada dalil nggak? Nggak ada toh. Gini, ini kan Bro. tanya kalian ini. Itu kan Nah, itu Mau dalil. diinjilin, Kalau- tidak mau Aduh, cerita. begitu. Kalau mau cakar-cakaran sama ini aja nih, Nih. kepala gembala di sini. Ini coba dari sini dari Katolisitas dari Katolik. Tuh. Siapakah keempat pengarang Injil? Siapakah ini dari Katolisitas ya? Ah, Jangan-jangan nih web dari Islam nih. Web Islam nih jangan-jangan ya. Siapakah keempat pengarang Injil? Tuh kita lihat Lukas. Langsung ke Lukasnya tuh. Lukas. Bener nggak Lukas Lukas itu orang lahir Yahudi? dari orang tua berbangsa Yunani. Mana Iya. tadi yang bilang penulis kitab itu orang Yahudi? Mana? Nah. Tanggung jawab lah. Ia Nggak, menjadi mereka tidak Kristen pahami ketika kitabnya. muda dan kemudian bergabung dengan Rasul Paulus. Dalam karya misinya, ia menuliskan Injil untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Mana? Oh, Sekarang tuntutan balik. Mana data semua penulis kitab Bible itu termasuk surat-surat itu orang-orang Yahudi, mana datanya? Nama penulis kitab ini soalnya udah aksen Yunani semua. iya, memang kenapa? Kalau begitu. Ya tadi kan membangun tesis. Semua penulis kitab itu adalah orang Yahudi. Ditunjukin nih Lukas Siapa bukan yang bilang? Yahudi. Itu Pak Kris itu. Tanggung jawab dong. Hah? Mas, saya tidak dengar itu. Nah, Anda tanggung jawab. Mana? Ini Lukas bukan Yahudi, mana? non Yahudi dia. Yang mana? bukan. Lukas bukan Yahudi. Matius itu murid Yesus atau Iya, bukan? begini. Aku tanya Dia Lukas. dia berbangsa Yunani. Bang Kiki, Tapi dia besaran keturunan Bang Yahudi. Alfi, besaran Bang Alfi Kiki. Mana? Bang mana? Kiki, besaran. Mana datanya Lukas itu keturunan Yahudi? Data dulu. Jangan dalih dulu, data dulu gitu. Nah, itu Tadi kan minta tulisannya data. berbangsa. Di Itu kan mana? berbangsa yang berbangsa. Di mana datanya Matius itu keturunan Yahudi? Di mana datanya? Dia satu-satunya penulis non Yahudi dalam tanda kurung kafir tuh. Apa judulnya di sini? Pak Lukas. Sumbernya dari mana? GKGA nih, Surabaya. Aku nggak mau pakai web. Anggaplah itu pengetahuan. Anggaplah sih. Pertanggungjawabkan dulu dong. Tapi katanya tadi semua penulis kitab itu Yahudi. Mana datanya? Bang Kiki, besaran kembali. Bang Alfi, Bang Kiki. Biar nampak itu. Begini, Mas. Maksudnya kenapa kalau memang dia bukan Yahudi? Kan apa-apa juga toh. Berarti bukan firman Tuhan. Bukan perkataan Yesus itu. Cuma karangan, penyelidikan, jurnal. Begini Pak, Roh Kudus itu bekerja mulai pikiran manusia. Nah, Oke. Roh Kudus lagi. Akhirnya lari-lari ke Roh Kudus lagi. Oke. Ya jelas, Oke. karena Allah itu roh. pembenaran bukan zat, lagi, begitu. pembenaran lagi. Oke. Bawa Kudus ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini sama-sama ori ya. Aku di Lukas nih. Dingin dulu. Kadonya pengen nikah. Bolonya lihat. Bang Datuk. Dingin dulu. Bluetooth disconnected. Dibit dulu tuh Bang Datuknya. Nah. Roh Kudus ya. Kenapa di sini terjadi perbedaan? Itu. Bang Ben, musik. Ben. Lukas Nah, itu kan kalau seorang musik dokter. Apanya? Di situ Lukas itu sebetulnya kan seorang dokter Iya. yang menulis kitab ini. Iya, mau dokter dia, mau dia seorang pengobat, nggak peduli. Mana datanya Lukas itu orang Yahudi? Bang Alfi, coba dibukain dong Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Original teksnya di bawah itu.
Kisah KPR. Para Rasul 4:13. Di situ Lukas, Yohanes dan Markus itu orang yang tidak pandai atau orang idiot. Oh, yang agramatoi ini ya. Agramatoi dan idiotoi. Iya, agramatoi Idiot idiotai. tadi. Idiot itu orang idiot itu. Masa orang idiot bisa nulis buku? Tunggu, ini terjemahnya apa ini? Idiot. Oh, Petrus, Kenapa Ya. idiot? Petrus dan Yohanes. Ada apa dengan idiot? Petrus dan Yohanes itu orang idiot, masa bisa nulis buku? Kata siapa itu? Kisah Para Rasul 4:13, coba Anda baca. Mana? Kisah Para Rasul 4:13, agramatos, orang yang tidak kenal huruf, idiotai, orang idiot. Mana terjemahan idiot itu? Idiot itu idiotai itu. Idiotai di sini. Idiotai, idiot itu apa? Mungkin- Idiot. Mungkin kita pakai bentar ya. KPR 4:13. Pakai sabda aja deh. Sabda dihilangin. 3:14 atau 4:13? 4:13. Oh, betul ya. Nih, agramatoi. Aku lagi di 4:13 ya. Agramatoi. Agramatoi ini sebenarnya buta huruf nih. Ya kalau kalimatnya bunyinya bagaimana? Tahu Roy. Idiotai, ada idiotai tanpa penambahan di belakang. Ayo. Buta huruf Kalimatnya bunyinya tidak bagaimana itu? terpelajar. Lalu? Theorontes de tento Petrus di sini. Paresian kai Ioannes kai katalabomenoi hoti antropoi agramatoi esin kai idiotai agramatoi di sini ya. Agramatos itu artinya orang yang kenal huruf. Yang nggak kenal huruf. Agramaton. Ya, orang yang kenal huruf. Definisinya buta huruf dan tidak terpelajar. Lalu kita ke yang idiotai. Idiotai lebih ke arah orang yang gini nih. Idiot. Definisinya itu orang awam biasa atau orang yang kurang paham gitu. Orang Ya, yang tidak terpelajar juga. ya. Mana Itu bisa orang idiot bisa nulis Tapi- buku. Tapi penulisannya idiotes memang, idiot. Idiotas itu idiot. Iya mana? Idiot beda kan idiotes dengan idiot. Idiot Pasti bisa beda. itu artinya idiot. Orang idiot. Karena Artinya apa? Aduh, Bung. Orang yang nggak pernah Karena- baca huruf, yang nggak kenal bisa huruf, itu. Agramatos itu artinya orang yang nggak kenal dengan huruf. Lalu Idiotai orang yang pandir. mana Masa dalilnya? orang yang nggak kenal yang Mana buta huruf dalilnya? dan yang pandir Dalilnya bisa tulis buku? Dalilnya mana? Itu Anda- Kisah Para Rasul 4:13. Nih, Dalilnya nih. idiot Itu apa? menurut itu menurut para itu baca tuh idiot itu apa? Idiot itu apa? Idiot apa? From idios. Idiot itu. Dari kata idios juga dia. Idiot itu. Agramatus itu artinya apa? tidak, grammar itu menyusun kata-kata. Grammar, Lalu kalimatnya gramatos, grammar. Begini saja. Drama itu Itu Bibelkau yang bilang itu. Itu jelaskan tuh. Idiot itu tidak menjelaskan seperti Bapak bilang idiot. Iya, kalau itu. idiot apa? Kalau idiot apa? Nah, berbeda dengan itu. Anda Idiot dengar itu dulu. berbeda dengan Kalau idiot Indonesia. apa? Nah, itu sudah ditunjukkan Itu- dalilnya tadi. Iya, Itu pada saat di mereka situ memberikan- di dalam Kisah Para Rasul 4:13 di situ dikatakan Bunyinya. agramatos. Agramatos Coba. itu artinya orang yang tidak kenal dengan huruf, unlearned. Jadi, kalau Yang mengatakan itu siapa? kalau di Yang mengatakan itu siapa? Iya, Kalau mereka di yang sejaman dengan Petrus dan Yohanes. Iya, mereka Sejaman yang bilang yang karena- iya, karena karena mereka tahu mereka- dengan Yohanes dan Petrus yang idiot, yang buta huruf. Masa orang idiot dan buta huruf bisa tulis buku? Penulisan buku Yohanes itu dilakukan 150 tahun setelah Yesus terangkat. baca Siapa dulu yang nulis? kalimatnya itu?
di Kisah Para Rasul 13 tulisannya apa? Ini Kisah Para Rasul bicara tadi dulu. 4:13. Coba kau baca di situ. Kisah Para Rasul 4:13, di situ dikatakan agramatos. Nah, kalimatnya dibaca Ah, kalimat bacain Bang, bacain sebelumnya. Bang Malfi, bacain Malfi. Bacain Malfi. Yang bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai orang Orang yang tidak terpelajar di situ. Kalimatnya, orang yang tidak baca terpelajar. kalimatnya. Ketika Sebentar, sidang sebentar, itu, sebentar. ketika sidang itu melihat keberaniannya Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Ini namanya Terus. pengaburan Ya, artinya terus, orang yang terus. tidak kenal bahasa huruf dan Baca orang terus idiot. dulu. Ah, baca terus. Iya, Baca Nah, terus. beranilah heranlah mereka mereka mengenal keduanya dan mereka mengenal keduanya. Nah, Sebagai pengikut Kenapa? Yesus. Jadi Berarti intinya Yohanes gini. dan Petrus tersebut begini Pak. agramatos di situ Hendak aku jelaskan. berarti Begini aku agramatos jelaskan ya. ya. Nah, Begini aku jelaskan ayat itu ya. Begini. Memang anggaplah di situ Petrus itu bukan Orang anggap, bodoh. ini pernyataan. iya, Jangan dianggap Tapi itu anggap, kan- ini pernyataan tapi daripada Bible. Kalau Anda menganggap, Lah. berarti saya yang fitnah. bukan. Kan itu terjemahnya tidak begitu. Tadi sudah ditunjukkan oleh kawan. Ya agramatos Tidak itu, begitu. Bang Alfi, agramatos itu apa artinya Bang Alfi? Orang unlearned kan bahasa Inggris. Idiotai. Oh, jadi Idiot begini, itu orang gini. idiot. Sebentar, Aki, sebentar. Jadi begini, Ben-Hur. Sebentar, Ben-Hur. Sebenarnya di bahasa Indonesia pun di Kisah Para Rasul 4:13 ini sudah jelas. Dia orang yang tidak terpelajar yang dikenal sebagai pengikut Yesus. Oke, saya baca Artinya lagi ya. orang tidak Ah. terpelajar itu bagaimana bisa membuat dalil? Saya sambung dengan Yohanes tadi Barnabas. Kau tanyakan di mana dalilnya? Saya suruh Kisah buka Para- kau di Begini, Kisah Para Pak. Rasul Kisah Para 19. Rasul. Kisah Para 13 itu begini ta. Ketika sedang ia melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang idiot dan tidak terpelajar, begitu ya? Begitu terjemahnya sebenarnya. Iya. Iya. Orang yang tidak terpelajar dan idiot. Ya. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Heranlah Iya. mereka. Iya. Heran mereka. Masa Iya. orang yang idiot begini. bisa menulis heran. buku? Heran mereka tuh. Kenapa bisa orang idiot bisa orang yang berkata-kata seperti orang yang itu? tidak terpelajar di situ dikatakan orang tidak terpelajar bisa mencetak idiot. dalil. Iya, Ya. begini. Nah, Orang kontes mengapa berpikir mau orang apa? idiot di kalimat ini tuh orang yang tidak terpelajar Idiot. tetapi mempunyai keberanian yang artinya mereka tidak bayangkan Iya, kalau orang masa orang yang tidak terpelajar dan idiot bisa menulis 4 buah kitab? Iya. Di kalimat ini, mengapa begitu? Mengapa mereka heran? Karena Yesus memberikan dia mujizat. Yesus memberikan dia pengetahuan. Itu selalu. Jadi kalau Anda selalu bercerita begitu, Tidak, ini. Anda ini gini, Heranlah Anda mereka. ini ngomong. Tidak, ini Anda- penjelasan dari ayat ini. Enggak, sebentar. Kita membuktikan penjelasan semua dari- berdasarkan dalil. Ini Ya, kan sudah dalilnya. Sama dengan cerita Kisah Para Rasul tadi. Kronologis ceritanya jelas. Itu karangan Paulus sendiri. Terjadi perpisahan. Karangan mana? Perpisahannya kau tanyakan. Ya coba baca konteksnya. Di Ya, kalau kisah. memang begini Pak. Saya bisa kalau bicara, orang Paulus. Oh, silakan. Tidak. Saya bisa bicara enggak? Ya bicara. Silakan Pak. Dan Iya. kalau kau bicara terus juga nggak apa-apa. Ya silakan bicara. Jadi ayat itu menjelaskan bahwa mereka itu ketika sebelum Yesus naik ke surga, Yesus telah memberkati mereka dan memberikan kuasa Di kepada mereka mana untuk- dikatakan Di mereka ketemu? mana? Bapak ini ngomong aja. Makin Mereka ngawur kau. Oh, orang Loh, bodoh dia jangan kan kami ini. ngarang-ngarang. Cukup di gerejamu aja kau bodohi orang, jangan kami di sini kau bodoh-bodohi. Oh, dengar dulu, coba baca di Kisah Para Rasul itu sebelum Yesus naik ke surga. Kisah Para Rasul 4:13 di situ dikatakan Nanti dengar dulu, Pak. Petrus dan Yohanes itu orang idiot dan bodoh yang nggak terpelajar. Pas pakai logika sehatmu, ketika ada orang yang bodoh dan terpelajar, apakah orang yang bodoh dan terpelajar yang tidak terpelajar ini bisa mengarang buku? Begitu. Buktinya mereka heran. Oh, anak ini Iya, keheranannya Yang mereka. keheranan Ada itu. orang Yang bodoh mana? mencetak kitab yang Dengar mereka dulu, bilang dulu, percayai.
Makanya Mereka itu dan Yohanes tidak pernah mengatakan, dengar. Yohanes tidak pernah mengklaim kalau kitab Bible Yohanes adalah tulisan Yohanes. Di mana Yohanes mengklaim kalau itu kitab buatannya? Loh, kenapa sudah pindah lagi? Di mana? Makanya tulisan dengar. Makanya satu lagi, di mana Petrus mengklaim kalau yang ditulis Bible Petrus itu adalah tulisan Petrus? Di mana Petrus mengklaim? Di mana? Matius. Di mana Matius mengklaim kalau itu tulisan dia? Itu kan karangan Petrus. Di mana? Dia di mana klaimnya? Nah, itu Ada nggak ayat yang mengatakan ini karangan Petrus? Mas, dengar nih, jangan Anda berpikir itu menurut pikiran Anda. Kalau Lukas secara jujur di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 5 jelas dia mengatakan dia yang mengarang. Jelas dia mengatakan dia mengarang itu. Nah, di Matius kapan mana klaimnya? Mana klaimnya? Jadi kalau gini, Lukas ada klaimnya karangan dia. Ini kita bicara lompat-lompat. Kalau Matius kapan dia mengklaim? Masa ada Matius yang menceritakan Matius? Masa ada Yohanes yang menceritakan Yohanes? Kan dia menulis. Kalau dibilang Yohanes 1 nomor 6, datanglah Yohanes utusan Allah. Nah, yang nulis Yohanes pula yang utusan Allah. Gimana ini? Dia itu kan rasul. Kan dia memberitakan. Dia rasul Yohanes. Dan harusnya datanglah aku. Sebentar, Aki. Saya jelasin dulu ke ini bapak-bapak tadi. Jadi begini, Pak. Tadi saya sudah katakan, saya bisa menunjukkan kalau Paulus dan beberapa rasul Bapak itu sebenarnya orang yang tidak bukan perintah langsung dari Yesus, Pak. Itu perintah langsung, itu firman Allah, firman Yesus. Iya, ya itu makanya kita tunjukkan. Jadi kita dalam konteksnya gini. Kami Muslim hanya membukakan dalil yang ada di kitab Bapak. Tetapi Bapak yang sering membantah dari Bapak sendiri. Itu yang aneh menurut kami. Bukan, kami membantah dari ketidaktahuan Anda. Apa yang kami tidak tahu dan kami membaca dalam konteks bahasa Indonesia. Matius 9 ayat 10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak cukai. Nah, ini kan Matius menceritakan Matius. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, ini Matius mana lagi yang menceritakan ini? Dia menceritakan dirinya sendiri. Kenapa tidak bisa? Enggak. Bang, secara logik, Bang, kalau ini yang Matius menceritakan, harusnya kemudian ketika Yesus makan di rumah aku, datanglah banyak pemungut cukai. Ini wajar kan? Nah, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius mana salahnya? Lagi yang apa salahnya? Dia kan memberitakan apa yang sudah terjadi. Lanjut, Bang. Matius. Apa salahnya kalau dibilang itu dari Matius? Jadi bapak-bapak ini susah itu. Karena kami hanya mengambil copy paste dari kitab Bapak, tapi makanya Bapak seakan-akan jago sekali menarasikan sesuatu yang tidak sebenarnya tidak sesuai dengan konteks yang ada di kitab Bapak. Yang tidak sesuai mana? Kami dapat pada waktu ini Bang, lanjut Bang ya. Iya, ayat 10-nya. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dia dan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang-orang Farisi itu berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Ini harusnya di sini Matius nulis termasuk aku. Ini nggak ada ini. Matius mengarang ini. Dia menulis dirinya sendiri. La ilaha illallah, Pak. Ini nggak ada Matius di sini, Pak. Penulis Bible ini nggak ada di sini. Oh. Apa salahnya kalau Matius ini ditulis 80 tahun setelah Yesus terangkat. Lalu apa salahnya? Apa maksudnya? Sangat salah lah, karena tidak ketemu Yesus mengarang kitab yang kalian imani. Salah banget. Siapa yang bilang 80 tahun dia menulis surat itu antara tahun 50 dan buku Matius. Oke, katanya. Mas. Itu Matius menulis antara tahun 50 dan 70 Masehi. Yesus bukan 80 kok. Anda mendapat dari mana? Yesus matinya kapan? Ada di sini kok. Iya, Yesus matinya kapan? Coba tunjukkan. Apakah sesamaan dengan Markus? Sesamaan dia? Bapak kok ngeyel kalau dikasih tahu. Mas, dengar saya bilang.
Kan tiap-tiap orang menulis dengan waktunya kan. Tidak mungkin semua kan menulis satu kali menulis. Kan tidak mungkin kok. Karena mereka itu tersebar sana sini. Kalau Bapak mau percaya asli tulisan, Bapak percaya tulisannya Barnabas, Begini, Pak. Injil Barnabas. Begini, Pak. Injil Kita Barnabas itu bukan Barnabas kok. Anda sudah dengar kajian Dari mana? Anda mengaku tidak Barnabas. Baru-baru ini diketemukan Injil Barnabas, Bible Barnabas yang sejaman dengan Yesus. Aduh, Dalilnya mana? Injil itu Dalilnya dikarang mana? dalam bahasa apa itu? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Bapak ini Itu aneh. Injil itu kan Iya. baru dikarang oleh seorang yang sebetulnya itu bukan Kristen. Siapa bilang? Memang tidak Kristen, Barnabas bukan Kristen. Barnabas itu ada. Nah, Pak, Anda Yesus coba tidak baca mengajarkan di Kristen, Pak. Yesus tidak ngajarin Kristen, Ma. Pak. Bapak pahami itu dulu. Yesus itu tidak mengajarkan kajian Bambang Kristen. Nurseno itu kan udah jelas. Coba buka di Bambang Kajian. Nurseno punya Apa kajian itu. kajiannya? Pak, Yesus tidak ngajarin Kristen loh, Pak. Yang ngajarin Kristen Dengar itu dulu, Paulus. itu Injil Barnabas, Nggak usah itu saya bukan dengar. dikarang oleh Barnabas. Siapa Enak bilang? aja sembarang, Pak, hanya dipakai kalau- nama saja kok. Kalau bukan Injil Barnabas, Pak, tidak mungkin Vatikan gila-gila mau membeli itu kitab. Itu sumber-sumber yang Hmm. didapat oleh yang itu hasil Bapak ngarang sendiri penelitian lah. ilmiah oleh Pak. Bambang Nurseno loh. Saya lebih percaya YouTube, Pak, yang ngomong dibanding Bapak. Karena di sana yang ngomong Profesor Dokter, Pak, termasuk orang Vatikan. Coba buka di Bambang Nurseno punya kajian. Kasih tahu Bambang Nurseno, suruh buka Itu YouTube. dia itu pelajarin orang yang Injil meneliti Barnabas. kok di Timur Tengah. Bagaimana bisa? Itu Bambang Nurseno Dia- kok. Pak, dia pernah ke Arab sana untuk lihat itu Injil Barnabas. Pernah Oh Bambang iya Nurseno? dia ke Kalau sana dan dia Bambang- punya dia Pak, dia tunjuk. saya Coba kasih tahu Bapak. Anda ke rumahnya dan Dengar baik-baik, Pak. dan dengar dia saya tunjukkan Injil itu Dengar saya. yang mana itu. Pak, dengar saya baik-baik. Kalau sekiranya Bambang Nursena itu jago, Pak, tidak Jangan Anda mungkin, bicara Pak. sembarang di sini. Tidak Ini mungkin Anda mempengaruhi LAI orang. dirubah. Jadi Anda punya data-data. Anda bicara tadi saya di Kisah Rasul itu saja tuh sudah salah kok. Bagaimana bisa sudah salah? Saya sudah jelasin semuanya. Bapak aja yang ngeyel. Apa yang salah? Ini kita Bapak yang ngomong. Orang Bukan menerjemahkan Iya, Itu berantem kan- aja sama kita Bapak. Jangan salahkan saya. Saya cuma cara pandang ngutip kitab Mahkamah dari Bapak. Mahkamah Agama pada saat itu yang mereka Pak, akan mengadili Bang Kiki, besar punya saya Bang Kiki. Bang Kiki, besar Besar saya nih, besar saya. dan mereka mengatakan itu. Besar saya. Ini papirus ya, papirus 75 ini, Yohanes ini. Papirus 75. Papirus 75 ini sebesar ini ya. Ini Yohanes ini. Nih, Yohanes ini. Papirus 75 nih. Nih. Ya, ini Injil Yohanes ini. Kalau Anda mau Ini Anda ke rumah Bapak Nuseno dan Anda lihat Ini Barnabas Injil Yohanes asli dan tidak asli 1. yang mana? Dengar dulu, jangan terguncang. Injil Papirus saya Injil punya tapi Bambang, Yohanes, ada dengar asli, dulu, tidak aslinya. dengar dulu, biar Enggak. orang di sini nyimak, Anda bicara tentang Injil Barnabas. biar sini nyimak. Injil Barnabas. Yang itu bohong itu. Ini Injil Yohanes ini, Papirus ini, Yohanes ini. Papirus Injil Yohanes. Pasal 1 sampai 15 ini. Nah, kapan adanya? Abad kedua. 100 Ek nih. Waktu tahun 175 sampai 225. Tuh. Tuh adanya tuh. Jadi berapa tahun setelah Yesus disalib? Yesus disalib di tahun 33 Masehi. Ini Papirus 75 ini. Papirus 75 yang paling tertua ini. Papirus 75, Injil Yohanes. Nih, ini baca ya, bisa lihat ya, Injil Yohanes kan? Bisa lihat kan? Injil Yohanes. Bisa. Nah, ini tahun berapa? 175 sampai 225 Masehi ini. Tuh. Ini data ini. Itu sumber dari mana itu? Coba lihat Papirus 75, lihat. Coba lihat.
Ini Mas. Yohanes ini, Injil Yohanes ini. Nih, Saya punya sumber juga ada, Mas. coba lihat sumber Anda. Papirus 75 adanya baru di tahun 1975, 175 sampai Bang besar Bang. 225. Ini coba kau lihat itu. Berapa itu? Berapa tuh? Hah? Mana sumbernya Berapa tuh? mana ini? Di sumbernya Wikipedia. Ini Papirus 75. Apa lagi? Mana data kau? Orang ngomong pakai data, kau cuma ngocong-ngocong aja. Makanya aku bilang, kitab Yohanes itu ditulis 80 tahun, 90 tahun setelah Yesus disalib. Aku ada data. Yohanes itu Bantah ditulis ini. antara ini tahun 85. papirusnya. Nih, ini berapa nih? Berapa nih? 175 sampai 225 Masehi. Nih, waktu. Nih, 175 sampai 225. Ini Injil Yohanes ini. Apa itu? Tuh. Itu sumber dari mana tuh? Sumbernya dari mana yang kasih muncul ini? Mana dia? Ini sumbernya. Ini Wikipedia. Aduh. Jadi Apa Wikipedia Buka itu? referensi yang di bawahnya, Bang. Bawahnya tuh Wikipedia ada itu referensinya itu. Saya Bawah udah kiri masuk. biasanya ada referensinya itu. Aduh. Nah, kasih Saya lihat tahu. itu referensinya apa aja. Ini referensinya. Daftar Referensinya bacain. Mesker Erman nih. Patus nih, ini referensinya. Ini Kristen punya ini. Diarsipkan dari versi asli tanggal. Nah, diakses tanggal sekian ini. Ini orang Iya, Kristen yang masuk itu. Atas ini nomor 1 Bursmeltdeger itu. Iya, Mas nih. Ya, Jadi ini Kristen punya ini. Jadi Pak, kami itu membaca berdasarkan literasi, bukan karangan sendiri, Pak. Jadi Bapak jangan ngatain kami Iya, bodoh. saya juga punya literasi juga ada, Pak. Ya kasih tunjuk. Kasih besar, suruh Kasih operasi besar. literasinya. Kasih besar kameranya. Kasih buka. Besar kameranya. Buka. Mas, ini saya ada bukan nih, saya punya nih. Tapi ini lampu saya ini gelap ini. Ya, itu udah pakai senter lah. Apa referensi Anda? Dari mana? Kalau referensi Bapak lebih bagus, nanti kita usulkan ke internet aja, Pak. Bahwa Bapak lebih hebat referensinya Berupa apa, Pak? dibanding. Papirus, minuskul Greek, perkamen, kodek atau apa? Ini saya pakai HP ini ya. Jadi saya nggak bisa kasih tunjuk sih. Iya. Disebut aja, Pak. Disebut aja. Referensi Disebut aja. Anda itu berupa apa? Bahan objek ujinya apa? Perkamen, papirus, minuskul Greek atau kodek? Ini saya punya kodek ini, Pak. Kodek apa? Kodek apa? Coba sebut, Pak. Kodek apa? Sebentar ya, saya lihat. Ini kan sudah malam ini. Bapak sebut aja kodeknya, nanti langsung kita cek. Itu kodek tahun berapa? Bantah data saya, Pak. Ini saya harus lihat ini. Disebut aja. Mana aja Kan nama yang bukan kodeknya? Nama Sebut kodeknya aja kan nama yang- kodeknya, Pak. Begini Pak, sebenarnya tidak pengaruh itu.
tahun berapa. Tapi kami yakin Makanya itu adalah firman makanya Allah. penulisan kitab Yohanes, apakah Yohanes yang menulis? Sementara adanya baru ada di tahun 175 sampai 225. Kalau Yohanes sezaman dengan Yesus, Yesus itu meninggal Begini, Pak. di tahun 33 pada umur 33 tahun. Begini Pak, Yohanes di sini ada dua. Ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes Yang dipenggal Yesus. oleh Herodes siapa? Yang dipenggal oleh Herodes siapa? Pembaptis. Yang penulis Yohanes murid Yesus. Jadi Pak Yohanes menulis itu hidup sampai tahun Auzubillahi min dzalik. 225. Tidak, ada 225. memang ada dua. 25. Berapa tahun itu umurnya itu? Dia menulis kitab itu. Memangnya kenapa maksudnya? Umur, Pak. Ya udahlah. Jadi maksudnya antara Umur apa? terbitan kitab yang ditulis dengan meninggalnya Yesus itu sangat jauh jaraknya. Memangnya Kalau kenapa? Bapak sangat Memangnya kenapa kalau jarak itu? memangnya artinya Begini. ini tidak valid. Itu tidak Begini. valid. Berarti ketika Umar membukukan Quran, apa tidak valid Umar juga? sejaman dengan Rasulullah. Tapi tidak sejaman Zaid gimana? bin Sabit, Utsman bin Affan sejaman dengan Rasulullah. Utsman bin Affan sejaman dengan yang Rasulullah. memodifikasi itu Utsman, bukan Umar. Dan mereka Umar. juga sejaman. Sejaman dengan Rasulullah. Dan Jadi gak nyambung, kalau gak Anda nyambung. Begini, mengatakan Pak. Gak berdasarkan nyambung. Begini. P75, penulis Muhammad- itu sejaman dengan Muhammad sudah meninggal Yesus. dulu. Yang di situ Muhammad sudah lama dikatakan meninggal. tahun 225. Nggak make sense banget itu umur berapa dia? Begini Pak. Berapa itu? Kalau Muhammad dia sudah lama meninggal. kalau dia umurnya Yesus 30 tahun, dia lebih tua dari Yesus. Kalau dia 40 ditambah 100 dikurang 140. Berarti 180 tahun itu ya umurnya. Yang mana? Logiknya di mana, Bang? Logiknya di mana? Yang mana maksudnya? Orang umur Kan 180 tahun baru menuliskan gitu. Baru menulis dia. Tidak, maksudnya kitab Yohanes itu sudah ditulis oleh Yohanes. Iya, Buktinya di mana, kitab Bang? Yohanes ditulis 175 sampai 225. Artinya gini loh. Jauh setelah Dari meninggal Yesus. naskah tertua yaitu P75 itu tahunnya 225 alias 180-an tahun setelah kematian Yesus. Itu naskah tertua. Naskah tertua gitu loh. Makanya akhirnya para scholar dengan hasil-hasil itu, salah satunya entah P52 entah P75 itu mengatakan ini nggak make sense kalau ditulis oleh para murid-murid Yesus yang sejaman. Pasti tidak sejaman sama orang lain yang tidak sejaman. Oke. Sekarang uji banding. Kita tadi bahas tentang Yohanes ya. Iya. Papirus. Oke. Konsekuensi daripada penulisan yang jauh sekali dari masa Yesus adalah Yohanes pasal 15 butir 25. Ini konsekuensi nih. Yohanes berapa? Yohanes pasal 15 butir 25. Ini konsekuensi daripada penulisan yang tidak sezaman dengan Yesus. Karena apa? Ini dituduh bahwasanya ini perkataan Yesus langsung. Yesus ngomong di sini ya. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ini diklaim kalimat ini nih ada tertulis di kitabnya Taurat Nabi Musa. Gak ada satupun di antara lima kitab Taurat Nabi Musa itu yang ada tulisan mereka membenci aku tanpa alasan. Gak ada. Siapa yang Sampai 2 klaim jam itu? sebelum silakan carikan Alfi referensi kalimat mereka membenci aku tanpa alasan atau tanpa sebab dalam Taurat Musa. Iya, Bang Alfi, cari. jangan dilarikan ke situ dulu, Bang Alfi. Kalau di situ tuh melebar. Gak apa-apa. Kita Gak mau, apa-apa. kita Ini mau. konsekuensi, Pak. Sekuensi dari tidak sejaman aduh. itu adanya beberapa perubahan yang tidak Oh, sesuai. oke. Gitu maksudnya. Contohnya. Nih, kenapa aku bilang ini konsekuensi? Kalimat mereka membenci aku tanpa alasan ini tertulisnya itu di Mazmur bukan Taurat. Ini mana nih kontribusi Roh Kudus ini? Begini, Taurat itu kan Salah termasuk ya Roh dalam Kudus kitab ya sebelumnya ini. ya.
melayang nih jawabannya nih. Begini, Gimana begini, jawabannya? Pak. Begini, Jelaskan. kitab Taurat itu sudah ada, di dalamnya ada kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, Mazmur, Oh, Amsal, itu dongeng begitu. itu. Itu Tidak, asumsi, Bung. Itu jelas tertulis Oh, ada dalam kitab Torah. Kitab Torah itu adalah Pentatuk, 5 kitab Musa, yaitu Bereshit, Shemot, Wayikra, Bemidbar, dan Devarim. tahu dari Ternyata mana nggak itu? ada frasa itu ditemukan di 5 kitab Musa gitu loh. Kok bisa? Roh Kudus salah ini gimana? Katanya dipandu oleh Roh Kudus. Namanya nubuatan. Ih, Tidak kok harus sama nubuatan? dengan Itu bukan iya. nubuatan. kok nubuatan Iya. sih? Ini tuh tertulis di dalam kitab Torah. Iya. Dia mengutip. Tapi Jadi- bukan tertulis seperti itu. Jadi Orang mulai tertulis. ini. Coba kasih tahu lagi. Kitabnya Jadi- apa? John 15:25 tadi, Vi. Baca lagi, Vi. Jadi Yang nggak penuh apa-apa. ayatnya. Jadi kan gini nih, menurutku dan menurut Judaism juga, yang disebut sebagai Torah itu kan ada 5 kitab nih, Bereshit, Shemot, dan bla 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 bla, Imamat, Bilangan, Ulangan kan gitu. Nah, mulai dari Yosua sampai Maleaki itu berarti Taurat juga gitu. Bang Ben, konfirmasi dulu. Tidak. Dia nggak bisa bedain mana Nevi, mana Ketufi, mana Torah. Nggak paham dia, nggak paham dia. Nggak paham. Tahu nggak yang disebut tanah itu kan Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Nah, kalau semua ini disebut sebagai Taurat, mana Nevi'im, Ketuvimnya? Kalau semua disebut Torah, kenapa ada istilah tanah? Nah, Itu tadi ayat berapa? Ayat berapa itu tadi? iya, nih. Yohanes 15:25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Kan gini ya. Tunggu blur nih. Dikatakan firman itu ada tertulisnya di kitab Taurat gitu. Nah, setelah aku cari di catatan kakinya, ini tertulisnya itu di Mazmur, bukan Taurat. Oh, udah salah. Ini salah kutip, ini. Dikatakan Itu, iya. Bang Alwi, itu dia waktu dia nulis itu lampu lagi mati. Yohanes Iya. 12 ayat 15:25. Jadi nggak bisa bedain itu, Vi, Roh Kudusnya. Mana Torah, mana Tehilim. apa itu? Yang mana coba saya baca? Katanya ada di 15:25 Torah. baca aja. Nyasarnya ke Tehilim. Oh, aku Yohanes 12 pasal 15 butir 25. Aku pakai yang ini aja deh. Nanti dibilang Yohanes. aplikasi itu ngarang gitu kan. Yohanes Aku pakai yang 15 versi ayat cetak nih. Iya, 15:25. Aku pakai cetak nih biar nggak dikira aplikasi karangan itu. Nah nih. Bang Alwi ini, Bang Alwi ini hebat juga nih. Ini dikirim LAI nih kitabnya. Nih. Kirim satu sana. Memang udah diformat Yo. untuk data, Ki. Alki ini Yohanes- diformat untuk cari data. Yohanes Oh, pasal 15 nih. mantap. Yohanes pasal 15 butir 25. Tetapi demikianlah supaya digenapi firman yang tertulis di dalam kitab Taurat mereka. Apa tulisannya? Mereka membenci aku tanpa alasan. Mana nih tertulis di dalam kitab Taurat nih? Sampai 2 jam sebelum kiamat nggak akan jumpa itu. nanti aku cari dulu itu. Hmm. Nggak Apa wakil ya. sampai muntah-muntah cari Sampai hari kebangkitan Tidak, juga nggak tidak. bakal ada. Semua. Karena adanya di Mazmur, Semua bukan di Torah. Begitu Pak. Semua itu dapat dijawab. Enggak, Cuma ada penulis Bang Ben, penulis Bible lagi linglung habis minum tua terus kesalah tulis. nih. Makanya kan Sebenarnya- selama ini kan diklaim penulis perjanjian baru itu Penulis Roh Kudus. Penulis ilhami Roh Kudus. sama Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus. Lu kenapa salah? Nih. Nih, Cari dulu. Mazmur 35 butir 19. Orang-orang membenci aku tanpa alasan. Nah, teksnya itu ditemukan di Mazmur, bukan di Taurat. Taurat itu bukan Mazmur. Iya, gitulah. Taurat itu bukan Hah? Mazmur. Mazmur itu bukan Taurat. Mazmur itu bukan Taurat. Dibedakan. Apa bukti dibedakannya? Misalnya nih, aku mengutip dari Lukas 24:44. Yesus pun membedakan. Nih. Yang Yesus ngeklaim di sini.
yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Di sini Yesus pun membedakan nih antara Taurat Nabi Musa dan Mazmur nih. Dibedakannya. Iya. Assalamualaikum Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Yohanes 15:25 tadi tuh? Nanti aku cari. Itu Nah, Cari Kalau sudah. namanya Kita kitab kasih waktu suci, sampai hari kebangkitan kalau emang nemu. belum dari itu sampai belum tentu saya bisa kebangkitan. jawab. Nanti saya Silakan, pasti silakan ada ditunggu. pasti ada jawaban. Kita tunggu. Besok kalau masuk ke sini kalau ada peta jawabannya. Kalau memang ada itu sabda LAI punya, Tidak, maksudnya nggak mungkin tuh saya mau paralelnya ke jelaskan. Mazmur, pasti ke Torah. Nanti saya mau jelaskan. Nanti saya mau jelaskan itu. Ya, Tapi makanya seperti saya bilang tadi, Ben Hil, penulisan kitab Yohanes itu 80 atau 90 tahun. Kalau 175, 33 berapa tuh? 140 tahun Yesus disalib. Nggak salah kan? maksudnya Iya, penulisan kitab Papirus 75, papirus yang tertua itu ditulis di antara rentang waktu 175 sampai 225 Masehi. Sedangkan Yesus disalib di tahun 33 Masehi. Itu loh. nanti saya mau cari dulu. Makanya sudah Maksudnya dapat gini loh. Semangat. Maksudnya gini loh. Iya. Ini saya udah mulai lihat ini. Saya udah angkat. Coba cari di Sinaiticus. Sinaiticus itu abad ke-9. Abad ke-9. Ya, Sinai abad keempat Sinai. Iya, abad keempat. Abad keempat. Sinaiticus itu abad keempat. 345. Sinai itu abad keempat, Pak. Kodeks Sinai itu Abad tahun keempat itu, 345, abad Chris. keempat. Lebih muda lagi. Itu sumber-sumber, Mas. Dengar dulu. Itu sumber-sumber baik Sinaiticus, baik Vatikanus. Ya, Sama Vatikanus itu sama Sinaiticus beda-beda tipis tahunnya. iya, Kak. Itu Itu kan kodeks tertua, sumber-sumber yang abad keempat ada. semua. Abad kan keempat ditemukan. itu Pakre itu abad keempat. Iya, Abad itu kan keempat. Sedangkan ditemukan, Mas. papirus yang paling tertua saja, Abad papirus ketiga. yang paling abad ketiga. Rentang penulisan waktu Yohanes itu di tahun 175 sampai 225. Iya, itu sumber-sumber. Ini kan saya ada lihat ini. Ada sumber Sinaiticus. Iya, Kemudian sumber Sinaiticus itu abad berapa? Abad pertama. Abad keempat loh, Vatikanus Pak Day. Kris. Masa malah Itu. Yohanes sudah beli abad keempat? Gimana sih Anda? itu ditemukan. Bukan ditemukan. Bukan ditemukan. Sinaiticus itu memang buatan abad keempat, bukan ditemukannya. Ada aja ditemukan abad keempat. Anda ini lawan-lawan. Ada juga Ephraimi kan. Itu sumber-sumber itu kok. Iya, Iya, coba Anda buka. Bukalah di wiki, nggak usah juga ada susah-susah. itu. Ada tulis kodeks Sinaiticus ditemukannya kapan? Itu kodeks umurnya mulai abad berapa? Bisa bedain nggak? Baca lagi yang benar. Itu ditemukan sumber-sumbernya dari situ kan, diambil. Jadi itu kan adalah berbagai sumber. Iya, ditemukannya abad keberapa? Abad modern ditemukannya kodeks Sinai itu, Pak Abad Kris. ke-19 ditemukan masalahnya. Abad 19 kan? Tuh, Kalau abad papirus- ke-19 Abad ditemukannya 19 ditemukan. Kalau kodeknya papirus sendiri tahun berapa? dari Tahun abad 52. keempat. Jadi kodek itu ditulis atau disalin abad keempat. Ditemukannya abad ke-19. Gimana sih? Mas, ini saya punya sumber ini sumber tertulis. Ada papirus 52 juga, itu ada juga. Papirus 52 abad berapa? Saya tanya.
Isinya apa Kalau aja papirus papirus 52? Jadi sumber-sumber itu bukan saja satu Iya. sumber untuk kitab Yohanes. Papirus 52 itu abad keberapa? Isinya berapa? Isinya apa aja? Papirus 52 itu cuma segede kartu ATM loh. Anda pikir saya nggak tahu? Papirus 52 itu kalau tidak salah itu abad keempat kan ditemukan itu. Papirus 52 itu cuma segede kartu ATM. Bang, besar punya saya bang, besar punya saya bang, Lawi. Bang Kiki, besar punya saya bang. Nih papirus 52 nih. Papirus 52. P52 itu. Cuma sebesar ATM itu. Sebesar ATM itu papirus 52 Sebesar itu. ATM itu. Papirus 52 itu bukan. Itu kan Jadi Anda tiap pikir ukurannya. bukan keseluruhannya kitab Yohanes. Ukuran hanya 3,5 kali 2,5 inci. Ini bagian terlebarnya nih. Itu. Masa ukuran segitu memuat seluruh perjanjian baru? Itu hanya Yohanes 18. Cuma 1 inci. Cuma 2 inci. Cuma sebesar Iya, jempol. Sebesar jempol ini, sebesar itu papirus 52 itu. sebesar jempol ini cuma. Dengar saya bilang dulu. Itu papirus 52 itu bukan seluruh Alkitab, bukan seluruh Terus kitab yang Yohanes. lain, yang seluruh Bukan kan? naskah lengkapnya ditemukan di papirus berapa? Jadi Ini besarnya kalau bang. Ini besarnya bang. Besar Bang, nih. Ini papirus besarnya. 52 itu pasal berapa? Ini cumanya. Nih. Bahasa Yunani, Itu Yohanes. menara ukos ini. Itu Ini Yohanes 18. salah, ini diperkirakan. Nih. Diperkirakan 125 Masehi. Oh, tuh. Masih abad kedua. Masih abad kedua. Itu hanya pasal 18 kalau tidak salah. Iya, itu. waktu. Ya, itu yang paling tua, papirus yang paling tua itu P52 itu. Iya, waktu itu diperkirakan 125 Masehi. Iya, itu papirus yang tertua itu 52 Iya. itu. Nah, berarti berapa setelah 90 tahun Yesus disalib. Kok kenapa ketawa? Memang dia tidak berisi seluruhnya. Iya, Ada- Yesus ada disalib juga papirus. di tahun berapa? Bang Kris, Yesus disalib di tahun berapa? Tahun 33. Tahun 33. Ini di 125 tahun, 125 Masehi ini. Berarti jarak dengan Yesus berapa tahun nih? Itu kan diketemukan. Ada Berapa? papirus juga Bukan diketemukan papirus ini, 45. rentang waktu ditulisnya. Pak, itu rentang waktu ditulisnya, Pak, dari hasil uji karbon, bukan Ya, hasil uji karbon diketemukannya. ini. Ada papirus juga yang 45. Oke, papirus 45. Papirus 45 tahun berapa? Yo. Jadi sumber bukan saja satu sumber. Anda tunjukkan, jangan berasumsi di sini. Dan Anda tunjukkan. Itu saya bilang di papirus 45 juga ada itu. Itu pasal. Ayo tunjukkan papirus ke-10. 45. Abad berapa? Tahun berapa? Ayo. Ini gelap saya tidak lihat ini. Pak Kris, ayo yuk kita nengok papirusnya di Vatikan aja yuk. Papirus berapa? Papirus berapa? 45. 45. Ayo Pak Kris yuk, Pak Kris, kita ngopi gimana dulu? Pak Kris di mana posisi biar ngopi kita yuk? Pak Kris, halo Pak Kris. Ya. Saya ada cari ini. Iya cari kita Tahun cari. berapa yuk, Pak yuk, Kris? Papirus 45? Ayo buka. Itu 250 ini. 250. Abad ketiga. Papirus 45. Papirus 45. Ini besarnya nih. Ini besarnya. Di berapa? 200 set.
Tahun 250 250 Masehi. Masehi. Iya, itu kan berisi dua pasal kan? Itu kan itu 250. Berapa tahun setelah Yesus disalib ini? 215 tahun Yesus disalib ini. 212 tahun. Yesus disalib. 212 tahun setelah Yesus Iya, disalib. 212 tahun Yesus disalib ini. 217 tahun. Iya, 217 tahun Yesus disalib. Ini kisah para rasul nih. Gospel Act ini. Paling tua itu ya 52 itu tadi, paling tua. 125 Masehi itu paling tua. Kabur. Ben, gimana Ben? Ya. Aduh, Pak Pendetanya kemana? Kabur. Terguncang nih Pak Pendetanya. Oh, saya sudah dapat itu mengenai dia tidak- Yohanes 19 dia tidak ayat 5. Pak pendetanya kenyataan. kabur. Dia tidak sanggup Assalamualaikum menerima kenyataan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia kayaknya masih ada di bawah Bang Begini. Kiki. Aku Begini, diturunkan Pak. aja nggak apa-apa kalau dia mau Begini, naik. Pak. Saya mau menjawab mengenai Yohanes 15 ayat 25 itu. Yohanes 15 ayat 25 itu. Kabur dia Mbak Nora. Dia Tinggal masih di bawah. tinggal Ben Hur ini, Ya. ini yang bertahan. Diajarin aja Ben Hur Aki, Saya mau- diberi pencerahan. Saya mau membantah. Nggak apa-apa. Mau yang berapa tadi ayat berapa? Ayat 5, Yohanes 15 ayat 25 ya. Iya. Ada di mana di Torah? Mereka membenci aku tanpa alasan. Ada di mana itu? Bukan ditujukan kepada kitab Taurat, itu terpisah kalimatnya itu. Loh, di situ kan jelas Ah. itu. Apa yang Mana? tertulis di Torah harus digenapi. Iya, mana Mereka kalimatnya? membenci aku tanpa Yohanes. alasan. Iya, lalu Ya, itu tertulisnya. Di mana itu? coba kalimatnya coba jelas, coba ditampilkan. Coba bacakan lagi, guys. Alfi, bacakan lagi, Vi. 15:25. Satu pendeta terguncang. Suaraku keluar tadi ya? Nggak ada suara. Nggak keluar. Aduh, ke mute apa aku? Sorry, ini mikrofonnya. Nih. Matius pula. Yohanes 15:25. Tetapi demikianlah supaya digenapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nah, teks mereka membenci aku tanpa alasan ini dikatakan tertulis di dalam kitab Taurat mereka. Kata siapa Gitu. itu? Itu kan ada dua frasa situ. Ada dua frasa. Frasa Oh, pertama. pakai jurus berita wahyu. Betul. Memang betul. Oh, Oleh pakai karena- sarapan pagi. Oh, pakai Betul. sarapan pagi. Ya, Ya betul. udah. Oh, iya aku tahu. Kalau pakai referensi sarapan pagi itu memang udah kehafal aku tuh. Aku udah sering Ya, jumpai orang silakan. pakai jawaban itu. Nah, Silakan. oke. Kalau dikatakan di sana ada dua frasa, jelaskan di dalam ayat 25 ini kedua frasa tersebut terletak di kata yang mana? Silakan. Main thread nih. Begini, frasa pertama. Oleh karena kegenapan terhadap apa yang tertulis dalam kitab Taurat mereka. Frasa kedua, maka mereka membenci aku tanpa alasan. Begitu. Oh, jadi letak perbedaan frasa di dua kalimat itu apa? Jelaskan secara rinci. Frasa pertama Benci kali itu lah kau sama aku, Kiki ya. Gimana? Gimana?
Gimana? Oke. Yohanes berapa Bang Lavi? Bang Lavi? 15:25. 15:25. Oke. 15 nomor 25. Sudah. Asko Kiki. Jadi frasa pertama itu oleh karena kegenapan terhadap apa yang tertulis dalam kitab Taurat, terhadap kitab Taurat mereka, maka mereka memuji aku tanpa alasan. Jadi bukan terdapat dalam kitab Taurat. Itu. Tapi di ayatnya dituliskan di mana tuh? Itu tuh kalimatnya tertulis di mana? Mana? Di Mazmur. Aku turunkan aja nggak apa-apa. Enggak, yang di dalam Yohanesnya. Yang di Yohanesnya itu dikatakan tertulisnya di mana? Yang mana? Jadi gini, dikit Bang Lavi. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Apa firman apa ini? Kalau ini dua frasa. Ini salah satunya ini ungkapan ini ada di ini. Ya apa firman ini? Kalau kita Taurat itu banyak. Taurat itu 5 kitab. Makanya aku mau jelaskan. Iya, apa yang digenapi di situ? Ini di verse pertama Yesus apa yang digenapi? bahwa Musa menulis tentang dia. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Ini kan frasa pertama katanya kan? Iya, digenapi. Ya, apa yang digenapi di situ? Tentang Yesus, kedatangan Yesus. Apa sih? Nggak nyambung. Bentar. Di mana di kitab Taurat Musa itu dulu Bang Abi? Di mana di kitab Taurat Musa ada buat Yesus? Banyak. Jangan ke situ. Aduh. Jangan ke situ. Oke. Kita ke jenis frasa dulu. Dimakan satu Bang Datuk, pelan-pelan Bang Datuk. Gini, yang dimaksud frasa itu dia selalu menduduki satu fungsi kalimat. Iya, betul. Nah, dia itu juga nggak bersifat non predikatif. Di sini dikatakan kalimat itu tertulisnya di dalam kitab Taurat Musa. Bagaimana ini bisa dikatakan frasa yang berbeda? Mana? Iya, datangkan berita wahyu. Datangkan berita wahyunya ke sini coba. Itu satu ayat loh. Kok bisa dibilang frasa itu satu ayat itu kok bisa? Itu satu ayat nih. Sifat-sifat frasa yang harus Anda tahu dulu harus terdiri minimal dari 1 atau 2 kata atau lebih gitu. Dia itu menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. Frasa itu harus mempunyai satu makna gramatikal, Ini kenapa dibedain? Iya begini. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Apa kalimatnya? Ya, apa kalimatnya di situ? Apa kalimatnya? Bukan ini. Oh, terus kenapa diadopsi kalimat yang itu? Begini. Terus kenapa Yohanes mengadopsi kalimat itu? Aku mau jelaskan dulu yang harus digenapi itu apa. Enggak, aku tahu. Anda membaca sarapan pagi, aku tahu. Karena aku nggak bisa menemui berita wahyu. Sekarang pertanggungjawaban Anda karena mengutip artikel itu. Sekarang, kalau dikatakan teksnya ini bukan berasal dari Torah, kenapa teks yang ini yang diadopsi Yohanes? Makanya aku mau jelaskan itu. Begini, frasa pertama. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Jadi di dalam nubuat-nubuat dalam Taurat itu harus digenapi dulu. Makanya mereka membenci Yesus karena penggenapan dari kisah Taurat ini. Ini apa lagi? Melayang di atas air. Kalau asumsi tidak ada dalil, ini ada dalil. Dalilnya kan dari sini. Mana dalilnya, Dek? Mana dalilnya? Melayang di atas air. Iya, sekarang gini aja. Ya, aku pakai makna yang tertulis saja nih. Ya, kalau dikatakan bicara yang harus digenapi, saya ini sudah ditegur dari dalam. Iya, bentar ya Pak Kris ya, dimi dulu. Nih, kalau Anda katakan yang tertulis di kitab Taurat Musa itu bukan kalimat mereka membenci aku tanpa alasan, kenapa Yohanes mengadopsi kalimat yang tertulis di Mazmur nih? Kenapa?
Iya, karena penggenapan itu, maka mereka membenci Yesus. Penggenapan dari Apa Taurat sih? tentang Yesus, makanya Aduh. mereka membenci Yesus. Begitu. Apa sih? Afi, Aduh. dari tadi memang nggak Begini, nyambung sama begini si Pak, begini Pak, Ben, makanya males begini Pak, aku. begini Pak, Udahlah, begini Bu, udahlah, begini udah Pak, cukup, begini. cukup. Ya, ya, Bagaimana, ya, ya, Dek? udah cukup. Cukup. Alfi, Kita Alfi, pahami aja, nggak apa-apa. Alfi, lu diem dulu, lu diem. Kenapa, Dek? Begini bagaimana, Dek? Si Nah, Alfinya udah begini, stres, itu disediakannya Paramex tuh, gimana Iya. tuh? begini, Ya, gimana? kan di situ ditulis Hmm, menggenapi. Jadi, yuk. Jadi, nubuat dalam kitab Taurat tentang Yesus ternyata digenapi di dalam Injil. Makanya mereka membenci Yesus. Itu maknanya. nggak Jadi begini. nyambung, Ah, Ben. dengar dulu. Nggak nyambung, Ben. Mengapa saya bisa menjelaskan Nggak seperti nyambung. ini? Kenapa saya nggak nyambung Karena gitu? karena untuk menjelaskan satu kalimat, satu ayat dalam Sambungan itu satu ayat. nggak Dengar nyambung dulu. itu. Dengar dulu. Hmm. Karena Hmm. untuk menjelaskan satu ayat, satu kalimat atau Hmm. tafsiran dalam ayat kami, ayat Alkitab, itu harus merujuk kepada ayat-ayat lain agar dapat tahu maknanya apa. Begitu. Nah, di dalam ayat-ayat lain yang dimaksud digenapi itu adalah mengenai kisah Yesus. Nah, mengapa mereka membenci orang Yahudi Chris, membenci sama aku Yesus? aja, Chris. Diskusinya, Chris. Mengapa orang Yahudi membenci Yesus? Karena Bang ternyata Dukun sebentar. nubuat yang ada di Bicara dalam kitab Taurat pelan-pelan, telah saya sudah digenapi. ditegur dari dalam. Gitu. Oh, Pak Kris pakai headset dong, biar jangan ditegur. Ya, Ini sudah mengerti enggak? situasinya rusak juga. Gini, Ben, itu kita itu kan sudah tertulis bahwa kitab Taurat itu sebenarnya sudah dikutuk. Siapa yang mengutuk? Sehingga lah Galatia 3:13 Tolong jangan nggak kamu melebar. baca Tolong juga. jangan melebar. Tolong jangan melebar. Jangan silakan Bang Ben. Oke, fokus saja, fokus. Fokus apa? Dari tadi jawaban kamu gabrul loh, Ben. Gak Loh. nyambung. Nyambung gimana? Sudah jelaskan ayatnya. Gini. Coba Bang Ben paham nggak apa yang Bang Ben jelaskan itu? Saya paham. Oke, Maka jelaskan saya katakan, kalau paham jelaskan sesederhana mungkin. begini, untuk menjelaskan satu kalimat dalam Alkitab itu tidak bergantung kepada ayat itu sendiri. Harus kita selidiki ayat-ayat selanjutnya. Maksud dari ayat ini harus kita teliti dari seluruh ayat dari Alkitab itu. Maka akan kita tahu apa sebenarnya maksud dari ayat itu. Aduh, ketipu Begitu. Terus Berita menurut wahyu. kamu apa Ini- maksudnya? Beri kesimpulannya. Beri kesimpulannya. begini. Jangan melebar. Jangan berasumsi. Iya. Kesimpulannya Aduh. gimana? Langsung closingnya. Dia Kesimpulannya pakai begini. jurus berita wahyu soalnya. Tidak. Ini Apa yang penjelasannya. tidak? Kamu kan menukil dari Begini. sarapan pagi. Kamu kan menukil dari sarapan pagi jawaban ini tuh tentang frasa-frasa. Ya kan? Ini kan Itu penjelasan, jurus berita nggak wahyu. apa-apa. Itu jurus berita wahyu memang. Karena Tapi ini tahu kebenarannya. ini salah kutip. Tapi ini kebenarannya. Karena tahu. Gini, Enggak, Bung. Tetapi Kalau kita begini. memadukan ke frasa, itu nggak nyambung. Karena apa? Frasa itu sesuatu Dengar yang dulu. terikat dan itu terhubung. Gitu. Frasa itu ada pembagiannya. Contoh, Iya. bahkan Jadi kalau dalam jenis frasa sebuah- ambigu, sebuah kalimat ayat frasa satu dengan frasa kedua itu saling berhubungan, bukan terpisah. Memang nih, saling berhubungan. Tapi harus mengerti Nih. dulu apa maksud dari yang Bahkan- digenapi ini. iya, bahkan Yang digenapi. bahkan di frasa Semua. ambigu, di jenis frasa ambigu itu tuh berisi tentang makna ganda sehingga dapat menimbulkan keraguan misalnya nih. Tapi di situ dia itu memerlukan penjelasan lebih. Nah, kalau Ya, ini digenapi. kalau ini masuk ke dalam frasa ambigu yang memerlukan penjelasan lebih, ini udah jelas salah kutip, Bung. Karena apa? Ditemukan teks kalimatnya mereka membenci aku tanpa alasan itu berada di Mazmur Daud, bukan Torah Musa. Iya. Benar. Berarti Itu Yesus salah kebenaran di kutip. situ. Yesus salah Tidak, kutip. itu tidak bermaksud untuk menjelaskan itu. Oh. Ini yang dimaksud di begini. Gimana Begini. itu satu ayat loh Ingat, antara frasa Ingat, sekali pertama, lagi. frasa Sekali kedua lagi, itu sekali menjelaskan frasa pertama.
Mana ada Makanya saya dalam mau jelaskan satu frase ayat pertama dulu. ada dua frase yang udah lepas Bre. begitu saja. Ya nggak Bicara logis lah. pelan-pelan nih. Begini, Oke. Gimana ini? begini. Oke. Tetapi Frasa gini Bang Ben, sedikit lagi ya. Frasa mereka membenci aku alasan ini adalah teks yang dirujuk dari teks sebelumnya. Apa tuh? Mazmur, Taurat. Mazmur dari Mazmur. Mana kata Mazmur di sini, Kocak? Itu Taurat Kitab Musa. Taurat itu Nggak bukan ada, Mazmur. nggak ada. Wah, Di situ. asumsi kau, Makanya aku asumsi. menjelaskan. Eh, Yang digenapi gini, bukan itu. Bre. Benhor, Ah, Yohanes kan? Yohanes itu Apalagi. terdapat di perjanjian baru loh. Yohanes itu terdapat di perjanjian baru dan kamu tidak Begini, nyambung. begini Pak. Harusnya Gini, kamu itu begini, lebih Pak. paham karena Gini, kamu yang punya Mazmur itu Alkitab. Oke. begini. Mazmur itu apakah? Begini, Mazmur itu anu, kita di sini, begini, Aduh. itu Mazmur itu aja kita Ben. paham. Aduh. Oke. Mazmur Ya. itu kita paham. Bisa. Mazmur itu kita paham. Frasa Itu puji-pujian. Frasa mereka membenci aku tanpa alasan ini sebagai penguat dari apa yang disampaikan oleh teks sebelumnya itu atau kalimat sebelumnya. Demikian supaya digenapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka. Di sini titik 2 loh. Ah, Jangan pura-pura nggak lihat Anda. Titik 2 ini Tidak, tidak. Itu salah kok terjemahan. tidak? Silakan baca KJV. Ya, acuannya di KJV. Itu di koma itu koma. Sebenarnya di original text, Silakan bukan baca di original KJV. text, Bi. Ada titik duanya enggak? Coba buka original text, Bi. Bisa gitu ya. Iya. Ikuti akrobatnya. Kalau- Nanti kita tertawa bersama-sama di sini. Kalau di Ini- kalau ini- kalau di Ori nggak ada di sini, Bang. Buka aja di interlinear ya, Bi. Kalau di Ori lurus dia. Bentar ya. Jadi interlinear ya. Bible Hub. Bentar. Aduh Ben, Bang, Iya. bagaimana Semua maaf yang semua pinter kalau kayak gini ya. penjelasan ini sudah ada. Sebenarnya penjelasan Alkitab itu sudah ada, sudah Penjelasannya dibahas. sudah Cuma kan ada, diulang-ulang tapi saja kamu ini. nggak pinter. Apa itu kesimpulannya? Kamu itu nggak pinter. Dari tadi begini, begono. Ah. Begini lagi. Kan dipotong terus. Gimana mau jelasan? Dipotong Soalnya terus. kamu nggak nyambung. Kamu itu nggak nyambung. Kamu itu punya Alkitab, tapi kamu nggak ngerti isinya. Gitu Saya loh. ngerti, Kita makanya aja yang jelaskan. di luar dari Saya sudah jelaskan. dari keyakinanmu. Kita Begini. bisa nyambung, bisa ngerti. Jangan Islam kau kan putar balikan, jangan kau begini. berasumsi. Islam kan meneliti Alkitab hanya berdasarkan ayat. Sedangkan kami yang mengimani Alkitab itu menafsirkan ayat itu bukan berdasarkan ayat itu sendiri, tetapi berdasarkan Nah, seluruh itu berarti ayat. kamu tidak percaya dengan Alkitab kamu sendiri. Itu berarti intinya kamu tidak percaya dengan Alkitab kamu sendiri. Mengapa begitu? Nah, tadi Ya, barusan karena kamu bilang apa itu? karena Apa saya begini, makanya jadi begitu. Ya karena Ah, begini tuh. Begini, Lanjut, woi, lanjut. Secret. Pak Capek Kris, aku. halo Pak Pendetaku. Selamat Capek, malam Pak capek. Pendeta. Lanjut Kak Kita Nora. ketemu lagi Pak Pendeta. lanjut. Ayo Kita Pak ini Pendeta. ribut. Saya ini sudah Sama saya berhadapan. Pak Pendeta. Saya ini ada berhadapan dengan tempat cas ini. Bang Ardi. Assalamualaikum Bang Ardi. Guru. Oke, kalau gitu saya out dulu ya, Pak. Semua teman-teman saya out dulu. Saya mau tidur, sudah lelah. Oke, salam semuanya. Lah, saya aja mendengarnya lebih lelah. Biar gak begini terus. Ya, Pak Kris, kita jangan bicara sode tikus ya. Tikus saya udah tidak ada lagi di rumah. Ya, kita ganti aja. Papirus, yang virus itu nggak usah kita bahas lagi ya Pak Kris ya. Oke? Pak Kris? Iya, jadi begini. Si Loh, Ben itu sudah turun ya. Ben ditambahin mana lagi Ben? begini. Ini jadi aku Bang Ben sebut nggak Pak Kris tahu ini saya, Bang. dengan dia itu umat begini ya, begini aja gitu ya, begini aja gitu ya. Bukan. Dari tadi saya dengar tadi memang cara pandang kita berbeda-beda memang karena kita punya cara pandang itu memang berbeda dengan Bapak Ibu.
Siapa yang Ini yang sini noi noise suara boleh kendaraan? yang noise Aduh. dimatikan dulu. Pak Kris, boleh tanya Yang nggak? jelas bukan Boleh tanya saya. nggak saya Pak Kris? Pak Kris boleh tanya nggak sama panjenengan Pak Kris? Bisa. Ya Pak silakan Kris boleh silakan nanya? silakan Pak. Tapi Oke, saya ini oke, ada, sebentar Bunda ya. saya tidak berhadapan di meja lagi, tapi saya ini ada di pojok khusus ini di tempat cas. Iya, nggak Nggak apa-apa, apa-apa. Pak Gini Pak Kris, Kris. aku mohon izin Bunda dan Gurunda Bang Ardi. Pak Kris, Anda sebagai pendeta di salah satu gereja benar nggak? Boleh Iya nggak, Bu? betul. Boleh dijawab gitu? Saya Oke, sudah pensiun sebetulnya. Saya sudah pensiun. oke, sudah pensiun walaupun pernah menjadi seorang pendeta ya Pak Kris ya. Iya, saya pendeta memang. Oke, Pak Kris, boleh saya tanya Pak Kris ya, satu saja karena saya juga dulu mantan jemaat di salah satu gereja Pak Kris. Pak Kris dalam hal ini gitu ya, kita ambil ini ya langsung password aja ya. Pak Kris dalam hal ini, Pak Kris sebagai pendeta yang seringkali memberikan khutbah ya kepada para jemaat gitu Pak Kris. Apa dalam hal ini Pak Kris mengimani bahwasannya Kristus itu juga perwujudan dari manusia? Saya iya, Kenapa? artinya dia itu adalah Tuhan tapi juga manusia. Karena Bukan, itu dia harus enggak, satu saja. Saya satu aja jawaban antara manusia dan Tuhan. Dalam hal ini Pak Kris mengimani bahwasannya Tuhan Anda ini berwujud sebagai manusia. Anda tidak bisa tanya begitu karena itu menurut Anda. Kalau saya harus jawab seperti begini bahwa saya mengimani dia Jangan yang berat, ketika datang ke dunia, ketika datang ke dunia itu sebagai manusia tapi juga sebagai Tuhan yang datang dalam roh. Ada roh dalam dia. Dia ada roh manusia. dalam diri dia. Sebentar Pak Kris, dalam hal ini Pak Kris yang sebagai mantan seorang pendeta, saya bilang mantan saja ya, mantan sebagai seorang pendeta, Pak Kris dalam hal ini sering kali membaca Injil dan mengimani bahwasanya Bible itu sebagai bentuk pedoman dari kehidupan Anda, keyakinan Anda. Pak Kris, apakah dalam hal ini Pak Kris pernah membaca dalam Bible yang Anda pegang, yang Anda baca itu ada bantahan bahwasanya Kristus itu bukan Tuhan? Bantahan itu tidak ada dalam pelajaran yang saya telusuri dan saya dapat dalam pendidikan bahwa dengar dulu itu Pak Kris. apa yang kita belajar. Bisakah saya menunjukkan dalam hal ini bantahan itu yang Anda malam ini katakan tidak ada bantahan? Saya bisa menunjukkan bantahan itu dengan cara Zoom, Bang Kris. Ya silakan. Oke, sebentar sahabat. Tapi Anda tidak Anda ini ya, Anda menyangkal bahwa adanya bantahan ya? Ya, halo. 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 Halo Bang Kris. Halo Bang Kris. Ya. Ini mohon host untuk di Zoom ya. Kok hilang? Hilang. Halo. Aduh. Halo. Halo. Pak Kris. Ya, sebentar halo. Pak Kris. Ya, halo Pak Kris. Silakan. Ini ada Aki Ardiansa nih. Assalamualaikum Aki. Aki Ardiansa. Loh, kok lemas kayak gini? Baru pulang ngajar, Dak. Mohon maaf, tadi kepental karena posisi saya lagi ada di dalam hotel ya. Oke, host. Baik. Dilanjut. Ini, oke host. Di sini bisa saya zoom ya host ya.
Kikinya host. standby terus, Bang Kiki. Bentar. Ini host. Pak Kris, ya. Pak Kris bisa ini ya, bisa lihat ya di ini ya. Aduh, kok kelihatan wajah saya jadinya ya. Gak apa-apa, biar Bentar. kelihatan kayak Paulus, botak. Ah, Udah ketahuan dia, udah ketahuan. udah terlalu jujur ya Bunda ya. Manora Iya, malam-malam. kan Ternyata kayak yang ngomong Paulus, ini botak. Paulus. Di dalam Ternyata yang Matius ngomong Paulus. 17:9, di dalam Matius 19:17, Bang Kris. Coba Anda di sini dibaca, Bang Kris. Coba baca Pak, saya coba baca, saya dengar Oke. baik. Baca aja. Oke, Yesus menolak untuk disebut atau disamakan dengan Allah. Itu berdasarkan Matius 19:17. Ini menurut Bang Kris gimana ini Bang Kris? Ini baru satu Dibaca ayat ya. dulu Bang, Ini baru satu ayat. dibaca dulu biar bisa ditanggapi. Oke, Yesus menolak untuk disebut atau disamakan dengan Allah. Itu berdasarkan Matius 19 ayat 17. Sebentar, saya ambil. Aduh. Diambil juga Alkitabnya. Bang Dibacakan Kris. ayatnya Bang. Kan sudah, bosku. Ini kan sudah jelas. Ini ada bantahan ini. Bantah 45 pernyataan Alkitab bahwa Yesus bukan Tuhan. Ini ada ini. Nih, ada. Sabar. Ini Iya. Pelan-pelan Di ayat cari berapa tadi? Alkitabnya Pak Kris. Yohanes. Yohanes ada, ya. Ini Yohanes ini banyak ya membantah bahwa Yesus bukan Tuhan. Terus di dalam ini juga ada di Matius juga ada. Tapi Yohanes yang pasal ini berapa saya ini? Yohanes 8, 17, 18. Yohanes 17 ayat 3 ada. Yohanes 8 ayat berapa? Ya makanya itu Bang, ini sudah saya jelaskan 45 pernyataan di dalam Enggak Alkitab ayatnya bahwa itu Yesus loh, ayatnya yang bukan mana? Tuhan. Yohanes 8 ayat 18. Yohanes 8, 17 sampai 18. Ini untuk Yohanes. 17 sampai 18. Oke. Sama Yohanes 17 ayat 3. Ini baca di mana itu? Satu-satu dulu Bang Dukun, biar dibukanya. Dia kan pakai Bible. Jadi Bang, agak susah. kalau debat, Anda bawa satu ayat untuk dibahas, jangan borongan. Nanti nggak Oke. fokus. Oke, Jadi ini saya begini, bawa Kan kalau ayat kita lihat bantahan, Alkitab ayat itu, bantahan yang ada dalam Alkitab. Jadi kalau Nah, dikatakan kita- ada 45 ayat bantahan, tentu ada 45 ayat itu. Ngebahasnya yang mana? Silakan. Gitu loh, Pak. oke, 17 ayat 3 8 aja dulu yang paling gampang. 17 ayat 3 dulu yang paling gampang. Yohanes 17 ayat 3. Paling gampang dah. 7. Ini gelap ini ya, 17 ayat 3 ya. Jangan bilang gelap, tadi bilang katanya lagi ngecas HP. Iya, Kalau nggak ini bisa saya, gelap, saya sementara ngecas memang kok. Dia ngecas bininya, udah matikan lampu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Kan 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar tuh, dan mengenal Yesus Terus? Kristus yang telah engkau utus. Nah, itu kan bantahan, itu kan kesimpulannya kan bahwa Kristus itu diutus, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Itu masih satu. Jadi begini Pak Mas, kalau kita lihat rangkaian itu kan doa Tuhan Yesus kan.
jadi dia sebetulnya kan berdoa kepada bapaknya kan karena dia dengan bapaknya satu. Sudah. Dia dan bapaknya satu kan, sehingga yang dia bilang bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi Sudah. dia mengutus aku itu pada saat, kan kita tahu pada saat itu kan malaikat yang datang untuk, kita harus melihat bahwa Yesus datang itu dalam roh, menjadi manusia. Oke, sebentar. Anda tadi Bapak dan Yesus adalah satu, tapi itu terbantahkan juga di Yohanes 8:17 sampai 18. Baca, Pak. Yohanes 17:18. Yohanes itu terbantahkan lagi di Yohanes 8:17 sampai 18. Yesus dan Bapa adalah dua pribadi, Pak, bukan satu pribadi, Pak. Anda tadi salah, Pak. Masa pendeta nggak ngerti toh? Mantan pendeta harusnya lebih pinter daripada penditaan. Mas, Lihat Yohanes 8:17 sampai 18. Bicara itu jangan mudah menjas. Coba punya etika kalau bicara. Iya kan? Bukan Lebih pintar yang menerangkan dari mantan pendeta. Saya di sini memperlihatkan. Coba host di job host. Sama seperti engkau, dengar ya. Dengan baik aja diskusinya, nggak usah saling menyerang pribadi. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kan itu jelas sebetulnya. Jadi kalau kita baca satu ayat, jangan kita pisah-pisahkan dia satu dengan yang lain mulai dari awal, Mas. Yang tadi dibilang oleh teman saya itu bahwa kalau kita mengerti Alkitab itu harus kita belajar dulu menyangkut berbagai hal ya. Karena kalau kita baca tentang Yesus dan Allah, mungkin orang akan bilang bahwa ya Yesus itu utusan saja. Sebentar, saya tanya, Yesus itu sama nggak dengan Bapak? Saya tanya dulu. Ya, sama. Yesus itu sama nggak dengan Bapak? Sama karena kamu bilang sama. dulu. Karena sebentar, kamu bilang sama. Yang utuh. Yesus kamu bilang sama. Di sini jelas tertulis Yesus bukanlah Allah Bapa, jadi Yesus bukan Bapak. Karena Mas, Yesus Yesus itu berdoa atas nama Bapa. Dia berdoa atas nama Bapa. Jadi di sini Anda yang Anda katakan dua kali, Anda salah dalam mengartikan itu. Ya. Anda salah mengartikan itu. Karena Yesus saya bilang Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Saran saya mending langsung dibuka aja dulu ke Biblenya, Pak. Kalau itu kan summary kan. Kalau yang Bapak tunjukkan tadi kan summary. Saran saya dibuka aja langsung Biblenya. Setelah summary-nya dibaca, langsung buka Alkitab Sabda. Nah, tunjukkan ayatnya, Pak. Gitu caranya, Pak. Lanjut. Iya, makanya saya kan tadi minta begitu Anda lihat summary-nya, Anda meluncur baca ayatnya. Bahas satu-satu ayatnya. Mas, lihat. Saya terangkan dulu. Ini orang harus mengerti bahwa Allah mengutus Yesus itu sebagai manusia. Dia berdoa dalam dua kapasitas. Sebagai manusia dan sebagai Allah. Karena di dalamnya itu ada roh. Karena dia datang itu ke dalam dunia itu melalui roh. Baru dia datang inkarnasi jadi manusia. Kan begitu, Pak. Jadi jangan sampai orang melihat bahwa Yesus itu adalah sebagai utusan ansih. Gini aja, Pak. Tapi Yesus itu Allah yang datang ke dunia. Pak Kris, menurut Anda, dia itu Allah datang ke dunia. Bentar Pak Kris, bentar. Saya mau pastikan dulu biar debatnya Anda dengan Bang Dukun ini enak. Menurut Anda, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri atau bukan? Dia Bapa itu sendiri dalam satu kesatuan. Oneness Anda, oneness ini. Dah clear. Anda bukan Trinitas. Tapi enggak, tapi dia ngeklaim Trinitas. Coba tanya, Pak, Tuhan itu sempat mati enggak?
Itu manusianya yang mati, bukan Enggak, Tuhannya yang mati. Tuhannya mati enggak? Kalau Tuhan mati, maka dia tidak bangkit. Nah, kan Gitu, Pak. Trinitas kan? Jadi nggak jelas ini Pak Pendeta ini. Nggak jelas. Ini di satu sisi dia wandas, di satu sisi dia nggak paham konsep Tritunggal. Kalau konsep Bapak Tritunggal ini gini Pak, Bapak kan saya pendeta ya, Pak? sebentar, Pernah jangan belajar dipotong-potong. Perisai Trinitas, Pak? Saya tanya. Sebentar. Perisai Trinitas, Pak? Halo. Ada dogma Trinitas. Monitor, Oke. Satu-satu dulu Bang. Satu-satu ya. dulu. Nanti Bunda Ardiansa kita kasih kesempatan. iya, kasih kesempatan dulu. Oke, Ardianto. Silakan. Oke. Bapak paham konsep Trinitas? Pak Pendeta. Kita lihat perisai Trinitasnya Bang Ardiansah ke Pak Pendeta ini. Makanya saya tadi ingin blender dengan pertanyaan yang seperti ini, akhirnya terjebak dia. Gitu Gurunda. Kenapa saya mempertanyakan itu? Karena saya tahu nanti alurnya kemana dan dia terjebak dengan jawabannya dia sendiri. Sebenarnya dia dari awal udah nggak jelas, separuh oneness, separuh Trinitas. Dia nggak paham konsep Trinitas sebenarnya. Ketika ditanya Yesus adalah Bapa, dia bilang iya. Padahal kalau konsep Trinitas, Yesus bukan Bapa, tapi Yesus itu adalah Allah, Bapa itu adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Iya, kalau dalam Anda hal mengatakan hakikat, Yesus adalah Bapa, Anda jatuh dalam ketidaksamaan bidat modalistis dalam hal Anda. pribadi. Mas, kalau kita bicara tentang itu, kita harus tahu dulu bahwa yang tadi saya bilang, bahwa kita bicara tentang Yesus, kita harus bicara juga tentang Allah. Kita juga bicara tentang roh. Kita bicara tentang firman yang menjadi daging. Bapak, Bang Ardi bisa ditampilin perisai Trinitasnya Bang Ardi? Saya nggak tahu ya, Bapak ini katanya pendeta tapi nggak paham perisai Trinitas gitu loh. Saya kaget juga ini sama Bapak Di luar ini, lanjut dulu. Iya, Itu menurut Bapak. Makanya itu ya Akina. Makanya itu ya Akina. Tadi kan saya bertanya kepada dia ini mantan pendeta atau tidak? Dia jawab mantan pendeta. Terus saya bertanya masalah konsep ketuhanan itu. Dia juga akhirnya muter-muter dan dia terjebak dari jawabannya sendiri. Gak pantas kalau itu dia jadi pendeta, makanya jemaatnya jadi on semua karena pendetanya kayak gini. Jangan kayak gitu. Jangan kayak Anda gitu, begitu? Bang Dukun. Iya, nggak boleh. Anda tidak boleh etik. Ini kan itu menurut cara pandang Anda. Karena Anda mau ingin supaya Anda mengerti menurut Anda sendiri. Iya, nggak apa-apa Pak Kris. Udah Pak Kris. Kan begitu. Oke. Iya Pak Anda Kris kalau sebentar diskusi ya begini, Bang Naga. Iya nggak apa-apa. kalau Pak kita Kris. diskusi Pak Kris. begini, itu nggak ada ujungnya, Mas. Iya, nggak ada ujungnya. Iya, Iya. saya Bang Dukun doang saya turunin ya, soalnya kata-kata mutiaranya keluar. Ya, lanjut. Bang Naga. Ini Bang Naga. Halo Bang Naga Bonar. Bang Naga. Ya, Bang Naga kan udah naik ke atas nih. Bantuin Pak Krisnya, tolong dijelaskan, oke? Jadi saya pengen Orang punya cara pandang itu tidak sama dengan Anda kan? Masa Anda bilang begitu? Anda iya, nggak apa-apa. Kalau kita debat seperti begitu, itu debat yang tidak punya etika, Mas. Apa dari tadi saya udah bilang Anda Iya sudah begini, Bang. Anda. Pak Kris, beliau juga sudah turun. Kami pun punya konsep di Komal ini bahwa diskusi bisa kita jalankan dengan tidak melakukan penghujatan, baik secara personality maupun keyakinan kita. Silakan kita beda pendapat dalam konteks keyakinan, tapi jangan ada hujatan di dalamnya. Dilanjut, kami standby. Ya Bang Naga, silakan Bang Naga. Pak Kris dibantu, ya silakan. Ya, enggak, saya tidak marah kok. Gak apa-apa, saya juga tidak masalah. Pak Kris kan tidak marah, saya juga tidak marah. Gak apa-apa. Ya silakan Bang Naga. Sebentar ya Pak Kris ya. Ini kan ada saudara Pak Kris juga. Ya silakan. Iya, masalah Tritunggal
Memang jadi perdebatan yang nggak habis-habis sampai sekarang ya. Sebenarnya sederhana sih kalau menurut saya memahami tentang Tritunggal. Cuma karena kita memandangnya dari dua sisi iman yang berbeda ya, akan selalu terbentur. Bahwa Allah di dalam firman, firman di dalam Allah itu kok sepertinya sulit dipahami. Karena Allah tanpa firman juga Allah yang mandul, impoten. Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi untuk mengukur kealahan itu perlu melihatnya dari firman. Untuk menguji firman itu perlu dengan kasat mata. Jadi kok sepertinya seakan-akan sesuatu yang haram kalau Allah itu menjadi manusia. Kan itu persoalannya. Sementara kan Allah dalam kedaulatannya bisa menjadi apapun yang memang menurut dia menjadi hal yang layak gitu. Nah, menurut Kristiani, kebijaksanaan Allah menjadi manusia itu diterima. Nah, sekarang kita bicara gini aja lah sederhana. Presiden itu apa sih? Kalau tanpa Jokowi? Jokowi itu apa sih kalau nggak tanpa dia hadir di masyarakat? Seperti itu kan. Kok sepertinya rumit sekali gitu loh. Persoalan berbalik sekarang saya tanya, coba Allah menurut kalian seperti apa? Coba jelasin ke kita. Kalau Allah menurut Kristen itu sulit kalian terima, sekarang saya bertanya balik. Allah seperti apa yang kalian yakini? Lalu bagaimana membuktikannya? Kan sulit kan? Nah kalau saya tanya, saya ngomong, ini di langit ini ada pohon kelapa, masa iya kalian percaya? Sementara di kitab-kitab tertentu, di kitab kalian, bahwa Allah itu pernah memijakkan kakinya di neraka. Artinya dia berwujud dong. Bagaimana dia mengasihi umat kalau dia nggak punya hati? Gitu loh. Jadi ayo kita menghargai pemahaman orang, iman orang lain itu dengan etika lah. Nggak usah seakan-akan semua kami salah gitu loh. Kami juga sekolah bro. Nggak bodoh. Saya ini kalau mau mualaf jadi bupati tutup mata, tapi kan enggak. Kenapa? Karena saya punya keimanan yang tinggi. Mungkin kalian nggak bisa memahami kami, mempercayai tentang ketuhanan kami. Allah tanpa firman adalah Allah yang mandul. Sampai air mata darah kalian menangis. Oke Bang Naga. Nggak akan ada. Kasih kesempatan Aki Ardian saja yang jawab. Biar Oke Bang Naga, sudah Bang Naga. Tolong Mbak, tolong dulu saya kupas Bang Akal Lunois, ya. Bang Akal Lunois. Lunois Bang Akal Lunois. Sudah selesai Bang Naga, biar ditangkap saudara kita juga. Gak usah curhat. Ini bukan tempat curhat.